Hari ini kita harus katakan Yesus ada di dalam hatiku. Dan kita juga harus menyatakan kasih Kristus di dalam hati kita, dalam relasi antara anggota-anggota keluarga di dalam rumah kita. Katakan untuk suami, untuk istri, untuk orang tua, untuk anak-anak, untuk saudara kita, kamu ada di dalam hatiku. Karena jika Kristus ada di dalam hati kita, dan orang-orang yang kita kasihi itu ada juga di dalam hati kita, maka suami istri pasti akan saling mengasihi. Maka seorang anak pasti akan dengar-dengaran, bukan hanya dengar di telinga, tapi keras kepala. Ingat Bapak Ibu Saudara, kita ini sangat berharga bagi Tuhan. Karena itu, menyambut Advent adalah untuk menampakkan kasih Tuhan yang mesra itu dalam relasi kasih yang mesra di dalam kehidupan keluarga, di dalam jemaat, dan di dalam masyarakat. Kalau sampai hari ini masih ada yang mengeraskan hati untuk kasih Kristus, maka buat desa yang berlaku bagi kita, dosa yang berlekuk-lekuk itu harus diratakan supaya layak untuk menyambut Kristus yang akan datang dan yang sudah datang. Menjadi berita akan juga bagi kita Bapak Ibu Saudara. Kita belajar pada bagian ini Paulus sungguh bersyukur. Paulus bersyukur atas kesetiaan jemaat di dalam Tuhan, karena persekutuan jemaat di dalam berita Injil sejak hari pertama mereka menerima Injil sampai pada saat Paulus menuliskan suratnya. Paulus bilang itu bukan karena para pemimpin di dalam jemaat, itu bukan karena pribadi-pribadi anggota jemaat, tetapi itu karena Allah yang memulai pekerjaan pemberitaan Injil dan yang akan menyertai sampai pada Kristus datang kembali. Karena itu jemaat di Filipi harus menjadi teladan dalam koinonia. Jemaat di Filipi harus menampakkan kehidupan persekutuan yang saling menopang, saling menolong, saling berbagi. Nah, relasi kasih di antara jemaat ini Paulus sudah mulai secara tersirat sampaikan sejak ayat 1. Saat Paulus bilang surat ini dari Paulus dan Timotius, Paulus menunjukkan relasi dari Paulus dan Timotius yang diikat oleh kasih Kristus sebagai rekan sepelayanan. Malah pada bagian Alkitab yang lain Paulus sebut Timotius sebagai anakku yang terkasih. Lalu kemudian Paulus bukan hanya menyebut surat ini ditujukan untuk jemaat di Filipi, tapi juga ada sebutan jabatan pelayanan secara khusus. Surat ini juga ditujukan untuk pemilik jemaat dan diaken. Pemilik jemaat itu presbiter, itu penatua, para pemimpin jemaat-jemaat Kristen pada abad-abad pertama. Mengapa Paulus sampaikan dari sejak ayat 1 tidak cukup hanya untuk seluruh jemaat? Karena kalau kita lihat di dalam pasal-pasal selanjutnya, pada pasal 4 ayat 2 itu ada nasihat dari Paulus secara terus terang untuk dua perempuan yang bernama Eugenia dan Sintike, para pemimpin di dalam jemaat yang melanjutkan pekerjaan pemberitaan Injil Paulus, tetapi tidak menunjukkan teladan dalam relasi kasih sebagai sesama pelayan. Paulus menasihati Eugenia dan Sintike untuk sehati dan sepikir dalam Tuhan. Tapi Ibu Saudara, ini juga berita Advent bagi kita saat ini. Para pelayan harus tetap menunjukkan keseharian, meskipun ada begitu banyak tantangan dalam pelayanan, meskipun harus menyangkal diri. Saat pelayanan periode 2017-2022 akan selesai, Bapak Ibu Saudara, jemaat Sini Mamui baru saja melaksanakan sidang jemaat pada 28 November dan sudah ditetapkan majelis jemaat untuk periode 2022-2027. Mari jaga hati supaya tetap memelihara
sepikir. Jika pelayan tidak saling mendengar, maka koinonia yang tadi Paulus bilang itu tidak dapat terwujud. Lalu Paulus juga berbicara tentang persekutuan, supaya jemaat tetap bertumbuh. Seluruh warga jemaat mesti terlibat, melayani, bertumbuh dalam kasih, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar dan pengertian, sehingga jemaat menjadi dewasa dan dapat memilih kebenaran, tidak bercacat sampai pada hari Kristus. Bapak Ibu Saudara, ini doa Paulus untuk jemaat di Filipi, tapi juga ini harus menjadi doa kita bersama untuk kehidupan persekutuan di dalam jemaat, seperti jemaat di Filipi yang punya semangat dan pengorbanan yang tidak pernah kendor. Ada Bapak Ibu Saudara, jemaat di Filipi juga menghadapi berbagai penderitaan, tapi Paulus dari dalam rencana bilang, tetaplah bersukacita senantiasa. Jadi baik Paulus yang sedang menderikan di penjara, ataupun jemaat di Filipi yang sedang mengalami berbagai penderitaan, harus tetap penuh semangat di dalam pekerjaan pemberitaan Injil. Jemaat Sion Mengui baru saja merayakan 7 tahun resminya dan penghabisan gedung gereja yang sedang kita pakai saat ini. 1 tahun peresmian dan penghabisan GSG, dan berlangsung juga peresmian nama GSG Pendeta Alexander. Pada perayaan Minggu Akan yang kedua ini, belajar dari teladan jemaat di Filipi, kita patut bertanya kepada diri kita masing-masing dalam kehidupan persekutuan. Apakah kita masih tetap saling menopang, bekerja bersama, setia dalam pekerjaan Tuhan dari dahulu sampai sekarang ini? Apakah kesetiaan kita dan kerinduan kita untuk berjumpa dengan Tuhan di dalam rumahnya masih tetap terjaga? Atau jangan-jangan karena bola kaki kita tidak ingat Tuhan dan lupa berjumpa dengan Tuhan? Paulus mengucap syukur dan berdoa pada jemaat di Filipi supaya jemaat tetap setia dalam panggilan pelayanan. Karena itu mari warga jemaat sekalian, berita apa yang mengajak saya Bapak Ibu Saudara-saudara untuk tetap diam, berdiri teguh, kokoh, setia dalam tugas-tugas kesaksian, persekutuan dan pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kita. Pertumbuhan jemaat ini tidak akan tergantung pada gedungnya, tidak akan tergantung pada apapun di dunia ini, tetapi semata-mata kepada Kristus. Karena itu mari tetap setia di dalam Kristus. Hal ketiga yang menjadi berita akhir untuk kita Bapak Ibu Saudara, bahwa dari Paulus kita belajar untuk senantiasa mengucap syukur dan berdoa. Apapun juga keadaan kita, sukacita yang dialami oleh Paulus tidak dipengaruhi oleh keadaan meskipun di penjara. Maka mari kita pun bersukacita, kita pun senantiasa bertekun dalam doa, bukan karena hal-hal yang kita miliki di dunia ini, bukan karena hal-hal yang ada di sekitar kita, sebab sukacita itu terjadi karena Tuhan. Sukacita itu terkait dengan keselamatan yang disediakan oleh Allah di dalam Kristus bagi kita. Jadi bukan karena apa yang kita punya, juga bukan karena hal-hal di sekitar kita. Mari tetap bersyukur dan berdoa dengan kesungguhan dan iman. Mari tetap setia berpegang teguh pada iman yang mula-mula, setia bertumbuh dalam iman dan tetap bersemangat dalam pelayanan. Tetap setia, saling berbagi dalam pertumbuhan satu dengan yang lain. Tetap berjalan bersama, saling mendoakan satu dengan yang lain. Meskipun pekerjaan pelayanan ini tidak mudah, kita bersyukur dan kita selalu berdoa, sebab kita percaya Allah menjawab doa lebih dari apa yang kita minta, bahkan lebih dari apa yang kita pikirkan. Tuhan sediakan semuanya yang baik untuk kita. Tuhan sediakan hidup, nafas kehidupan, kesehatan,
menjadikan hidup kita lebih indah dan lebih berharga. Katakan, Yesus ada di hati, dan semua yang kita kasih juga ada di hati kita. Tuhan memberkati kita dengan